Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maghribi Arab, NIM 2320-3018. Di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Ulumul Hadis, yang dimana saya akan membawakan satu hadis sahih yang berjudul 3 hal yang Allah maafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha tajawaza li an ummati khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Yang artinya dari Ibnu Majah radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan 3 hal untuk umatku dan untukku, yaitu kekeliruan, lupa, dan hal yang dipaksakan kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Bukhari. Baik, setelah kita mendengar hadis tentang 3 hal yang Allah maafkan, hadis tersebut menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan umat Nabi Muhammad dari 3 keadaan. Yang pertama yaitu kekeliruan atau ketidaksengajaan. Ini berarti kesalahan yang terjadi bukan karena niat buruk, tetapi karena ketidaksengajaan ataupun ketidaktahuan. Misalnya, contohnya seperti saya memiliki pulpen berwarna hitam dan teman sebangku saya memiliki pulpen warna hitam, tetapi yang di meja itu hanya ada 1 pulpen. Saya kira itu pulpen saya, jadi saya ambil. Jadi itu ketidaksengajaan ataupun ketidaktahuan. Baik, yang kedua adalah lupa. Ketika seseorang melakukan pelanggaran ataupun meninggalkan kewajiban karena lupa, maka Allah tidak akan menghukumnya, tetapi tidak dengan seseorang yang melupa-lupakan. Contohnya yaitu lupa sedang puasa lalu ia makan, itu termasuk lupa. Bukan yang ia tahu ia puasa tetapi dia makan, ataupun dia tahu ini waktunya sholat tetapi dia pura-pura lupa, kayak nanti aja lah gitu. Akhirnya dia meninggalkan sholatnya, dan itu dia mengatakannya saya lupa sholat gitu. Baik, yang terakhir adalah dipaksa, yang mana artinya jika seseorang melakukan tindakan dalam keadaan terpaksa ataupun dalam kondisi yang dimana dia diancam oleh seseorang untuk melakukan hal tersebut, maka itu tidak berdosa. Contohnya, saya disuruh pergi mendatangi seseorang, padahal saya tidak mau, tapi saya dipaksa karena saya dipaksa dan diancam. Kalau saya tidak mendatangi seseorang tersebut, saya akan dibully atau dibilang yang enggak gitu. Contohnya seperti itu. Baik, setelah saya menyebutkan ataupun membacakan hadis yang berjudul 3 hal yang Allah maafkan, di sini saya akan memberikan 4 hikmah yang dapat kita ambil pada hadis tersebut. Yang pertama, Islam adalah agama yang memudahkan, yang dimana tidak menghukum hal yang terjadi di luar kontrol manusia. Yang kedua, yaitu Allah Maha Pengasih dan Maha Pemurah, yang dimana dia memahami kelemahan manusia dan memberikan keringanan kepada para umatnya. Yang ketiga, yaitu setiap amal dilihat dari niatnya. Kesalahan yang tidak disengaja, yang tidak disengaja seperti lupa ataupun dipaksa, tidak dianggap dosa. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab, dimana walaupun tidak berdosa di duniawi, kita tetap akan mendapatkan konsekuensi. Seperti contohnya kita menabrak seseorang, maka kita akan bertanggung jawab kepada seseorang tersebut. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah atau perbuatan yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.